Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam kajian Mahkamah Institut Akademi Politik. Kali ini kita masuk dalam sesi keempat. Kita mengulas tentang membedah akidah modernisme. Jadi dalam sesi 1 sampai sesi ketiga yang sudah kita lakukan, maka kita sudah bisa mendapati bagaimana perjalanan tentang modernitas, bagaimana lahirnya modernisme, dan apa yang mempengaruhi modernisme, dan bagaimana modernisme yang kini menjadi suatu akidah terbesar yang dianut oleh umat manusia di era modern. Nah, maka dari perjalanan historis yang sudah kita paparkan, bagi yang sudah mengikuti sesi 1 sampai ke sesi ketiga, maka telah mendapatkan gambaran secara utuh apa yang dimaksud dengan modernisme tersebut. Jadi modernisme tentu adalah suatu paham yang mempengaruhi kita semua, di mana di zaman hari inilah kita hidup. Di zaman hari inilah kita berada dalam suatu akidah modernitas. Maka dari itu, perlulah kita mengkaji lebih dalam lagi tentang apa yang dimaksud dengan modernisme tersebut. Jadi sesi kali ini, sesi keempat, kita masuk lebih dalam lagi untuk melihat apa dan bagaimana yang dimaksud dengan modernisme, dan mengapa hari ini itu yang menjadi akidah yang jamak diikuti oleh umat manusia pada era sekarang. Jadi kalau ditanya akidah apa yang terbesar pada hari ini, apakah orang jamak mengikuti pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara orang lebih percaya kepada akidah modernisme. Jadi modernisme ini adalah suatu paham, suatu keyakinan yang mempengaruhi umat manusia di era sekarang. Maka dari situ kita akan mengulas lebih dalam apa yang dimaksud dengan modernisme. Jadi modernisme inilah yang menjadi mayoritas diikuti oleh umat manusia dari segala sisi. Jadi di barat maupun di timur, hari ini semua terpapar dengan virus modernisme. Jadi virus ini dimulai dan berasal dari filsafat, di mana teori dari René Descartes, cogito ergo sum, ini sebagai titik mulanya. Titik mula dimulainya paham modernitas. Jadi modernitas adalah bentuk eliminasi terhadap kebenaran wahyu. Jadi manusia modern adalah manusia yang percaya terhadap rasionya sebagai sumber kebenaran. Jadi sebelumnya kita sudah memaparkan bahwa dulu kebenaran itu bersifat dua hal. Kebenaran ala wahyu dan kebenaran ala rasio. Era Renaissance, kebenaran yang hidup adalah kebenaran ala wahyu dengan ditafsirkan oleh gereja Roma. Tapi merebaknya Renaissance di Eropa membuat kemudian para filosof melakukan penentangan terhadap dogma gereja Roma, sehingga memunculkan kebenaran ala rasio, dan itulah yang disebut dengan filsafat. Jadi filsafat kemudian masuk mendobrak kebenaran ala wahyu yang ditafsirkan oleh gereja Roma, yang kemudian melahirkan yang namanya Renaissance. Dari Renaissance kemudian lahirlah yang disebut dengan modernisme. Jadi modernitas yang hari ini menjadi bercokol sebagai akidah mayoritas di dunia, yang banyak dipercayai oleh umat manusia di dunia. Jadi titik mulainya kita lihat dan kita bisa simpulkan dari teori Descartes dengan mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Apa maknanya? Bahwa yang disebut dengan being atau kebenaran
itu adalah yang bersumber kepada rasionalitas ansih. Jadi Descartes tidak lagi menganggap bahwa kebenaran itu ada dua, sebagaimana Thomas Aquinas, melainkan kebenaran itu hanya satu yang berdasarkan kepada filsafat semata. Kebenaran yang harus diambil adalah kebenaran berdasarkan rasionalitas. Ya, dari titik inilah era modern dimulai. Dari titik inilah modernisme dimulai. Nah, sehingga manusia kemudian menteorikan segala sesuatunya ke dalam suatu ide atau gagasan, dan itu dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada lagi kebenaran wahyu itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi eliminasi kebenaran wahyu. Jadi itulah yang disebut dengan modernisme. Jadi era modern adalah era eliminasi terhadap kebenaran Tuhan. Nah, kemudian puncaknya adalah terjadi pada masa Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk pengamalan atau praktek dari modernisme dimulai secara utuh. Jadi disitulah filsafat yang melahirkan kemudian modernisme. Di dalamnya ada kapitalisme, di dalamnya adalah positivisme, di dalamnya ada filsafat positivisme, ekonomi, kapitalisme, dan kemudian ada politik. Jadi tiga unsur besar dalam modernisme ini adalah positivisme yang merupakan landasan terhadap hukum, kemudian melahirkan yang ekonomi yaitu kapitalisme, dan kemudian melahirkan politik sebagai fondasi dari filsafat kekuasaan. Nah, inti dari modernisme inilah melahirkan yang namanya sekulerisme, pemisahan kekuasaan yang tidak lagi merujuk kepada kebenaran Tuhan atau kebenaran wahyu. Nah, jadi modernisme adalah punahnya kebenaran wahyu. Karena kemudian melahirkan tiga pilar ini yang menjadi penyanggah-penyanggah dari modernitas. Maka dari itu, kita masuk ke dalam satu persatu segmen pembahasan kita yang menjadi fondasi dari modernisme. Nah, yang pertama adalah positivisme. Nah, inilah dasar utama modernisme dengan lahirnya hukum positif. Jadi hukum positif bukan bermakna adanya hukum negatif, melainkan berasal dari kata positivisme, hukum positivisme. Apa ini maksud dengan hukum positivisme? Hukum positivisme adalah buah dari pengajaran filsafat yang melahirkan filsafat hukum. Nah, filsafat hukum itulah positivisme. Jadi positivisme ini adalah suatu paham yang muncul dengan mengatakan bahwa tidak ada hukum selain hukum negara. Jadi hukum pada masa Renaissance itu masih ada dua. Hukum berdasarkan kebenaran Tuhan dan hukum berdasarkan rasio. Jadi positivisme sebagaimana teori John Austin mengatakan bahwa hukum yang ada adalah hukum yang berasal dari negara atau state. Nah, jadi inilah yang disebut dengan positivisme. Jadi rasionalitas manusia, filsafat tadi setelah melahirkan politik, nah maka politik kemudian melahirkan yang namanya nation state. Nah, nation state ini dianggap sebagai puncak dari segala sesuatunya terhadap modernitas. Jadi rasionalitas melahirkan yang namanya modern state. Modern state inilah dianggap sebagai punggawa yang bisa melahirkan hukum. Nah, jadi hukum tidak lagi berdasarkan tafsir dari gereja Roma. Nah, jadi dari sanalah bahwa hukum itu adalah yang berdasarkan pada yang muncul dari negara, dari state. Nah, ketika state sudah mengeluarkan hukum, maka itu adalah dianggap sebagai kebenaran. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana korelasinya dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Nah, jadi state itu adalah produk dari filsafat kekuasaan yang melahirkan politik. Nah, jadi hukum rasio itu adalah dianggap sebagai kebenaran tunggal. Tidak ada lagi adanya kebenaran berdasarkan pada hukum wahyu. Nah, jadi pada titik itulah yang
jika dulu kepemilikan tanah, maka itu berdasarkan pada hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mengelola tanah, maka dia adalah pemiliknya. Tapi dengan positivisme mengatakan bahwa pemilik tanah adalah mereka atau subjek hukum yang diakui oleh state. Nah, state mengeluarkan yang namanya sertifikat kepemilikan. Jadi itulah yang dianggap sebagai kebenaran orang yang memiliki tanah. Jadi siapa yang memiliki tanah adalah orang yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh state. Nah, jadi inilah aplikasi atau bentuk bagaimana pengamalan dari positivisme. Nah, tentu ini adalah buah dari pengajaran filsafat yang muncul pada era modern. Nah, jadi itu salah satu bentuk percontohan bagaimana penerapan dari hukum positif yang kini antero dunia. Nah, jadi dari sana kita bisa melihat bahwa penerapan hukum positif ini dasarnya adalah rasionalitas. Nah, jadi tidak ada dasar lain selain pada rasionalitas. Nah, kemudian filsafat juga melahirkan ekonomi, maka ujungnya adalah kapitalisme. Jadi 3 fondasi filsafat tadi. Pertama, melahirkan hukum rasio dan itu berujung kepada positivisme. Yang kedua, filsafat melahirkan ekonomi atau tata cara perdagangan yang melahirkan kapitalisme. Nah, dari sini ajas filsafat adalah free will, kehendak bebas. Jadi manusia dianggap memiliki kehendak bebas dalam melakukan apapun. Karena rasionalitas filsafat mengajarkan bahwa segala sesuatunya adalah berdasarkan pada resume akal. Jadi resume akal inilah yang menjadi fondasi manusia untuk melakukan segala sesuatu perbuatan ketika di dunia. Nah, itulah yang disebut dengan free will. Jadi free will ini membuat manusia memiliki kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang kemudian melahirkan ekonomi yang kemudian berujung kepada kapitalisme. Nah, jadi dalam kapitalisme kita selalu mendengar adagium bahwa dengan modal sekecil-kecilnya maka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, itulah buah dari yang namanya teori. Nah, teori ekonomi. Nah, ini prinsip dasar dari perdagangan yang muncul ketika era Renaissance dan kemudian era modernitas. Nah, jadi manusia ketika beranjak kepada modernisme dengan fondasinya filsafat, maka lahirlah teori kapitalisme tadi. Manusia kemudian bersifat individualisme, mementingkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa keuntungan yang besar itu adalah hak setiap individu. Nah, itu adalah kebebasan mutlak dari individu, karena individu dianggap sebagai makhluk yang bebas. Nah, makhluk yang bebas ini adalah azas dari free will, dari pengajaran filsafat bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Nah, sebagai makhluk yang bebas, maka manusia berhak mendapatkan kebahagiaan. Maka teori kebahagiaan pun berubah sejak era modernisme. Kebahagiaan adalah orang yang memumpuk harta yang banyak. Nah, dari sinilah kemudian Adam Smith dengan teorinya dalam bukunya The Wealth of Nation. Nah, dia mengatakan bahwa kehendak bebas, maka manusia bebas melakukan kehendaknya termasuk dalam memupuk atau mengumpulkan kekayaan demi kebahagiaan. Nah, inilah prinsip dasar dari kapitalisme. Nah, kemudian dalam persoalan perdagangan, maka disitulah muncul dualitas antara majikan sebagai pemilik modal dan buruh sebagai pekerja. Nah, maka dari sinilah kemudian melahirkan kesenjangan sosial antara pemilik modal dengan pekerja. Nah, jadi kapitalisme melahirkan ini. Nah, mengapa kemudian pemilik modal selalu menang? Nah, karena pemilik modal adalah dianggap memiliki kewenangan atau kehendak bebas ketika dia berhak untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Nah, jadi kelas inilah yang kemudian menjadi warna atau
bentuk efek dari munculnya kapitalisme yang merupakan bersumber dari filsafat ekonomi. Nah, jadi secara garis besar, kemudian di satu sisi munculnya para banker, para bankir ini yang kemudian mereka adalah pemegang modal. Sebagaimana dalam sesi 3 kita sudah gambarkan bagaimana track record bankir dalam menguasai raja dan kerajaan. Bagaimana kemudian track record bankir kemudian membentuk suatu state. Nah, para bankir ini sebagai pemilik modal atau pemegang uang, karena mereka adalah para pedagang uang, mereka kemudian memiliki nasabah. Nasabahnya adalah para state. Jadi modern state atau negara baru yang lahir di era modernitas, era modern, nah itu secara tidak langsung menjadi nasabahnya para bankir, menjadi kliennya para bankir. Nah, mereka kemudian menggelontorkan uang, utang. Utang itulah kemudian berbunga yang harus dibayarkan setiap tahun kepada para bankir. Itulah yang disebut dengan utang nasional. Nah, maka secara garis besar, para bankir memiliki nasabah yang sangat besar, itu adalah para state. Para state di seantero dunia. Nah, dalam skala turunannya, kemudian corporate adalah sebagai pemilik modal. Sebagai pemilik modal, ketika menjalankan usaha yang kemudian berlaku ajas monopoli. Ini yang diterapkan oleh VOC pada abad pertengahan, di mana VOC kemudian mencapai kejayaan, yang kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok dagang dari Inggris, dari Spanyol, dan lain-lainnya. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya corporation, company. Jadi kalau Pitung mengatakan company ini adalah suatu musuh karena mereka bermodalkan pada keserakahan, pada free will tadi. Ketika manusia dengan kehendak bebasnya menganggap bahwa kebahagiaan adalah memupuk harta yang banyak, maka itu yang kemudian melahirkan yang namanya kapitalisme. Nah, jadi dari merkantilisme kemudian lahirlah kapitalisme. Jadi merkantilisme adalah suatu format bahwa negara yang kuat adalah negara yang mengumpulkan banyak kekayaan. Kemudian azas itu bergeser bahwa individu yang kuat adalah individu yang bisa memupuk banyak kekayaan. Nah, inilah kemudian melahirkan pertarungan atau kebebasan pasar, sebagaimana teori Adam Smith yang melahirkan persaingan bebas. Nah, persaingan bebas adalah siapa kuat dan siapa menang tanpa ada lagi hukum yang berdasarkan pada Tuhan. Karena hukum sudah bergeser menjadi hukum positivisme. Nah, maka state sebagai produk dari filsafat politik, maka state kemudian menjadi wadah stempel untuk mengikuti kehendak bebas yang didengungkan oleh para subjek hukum tadi. Subjek hukumnya adalah manusia dan badan hukum yang bertujuan untuk kebahagiaan dengan memupuk harta. Nah, jadi 3 inilah menjadi panduan atau pilar untuk dalam menerapkan modernisme tadi. Nah, kemudian state di bawah koordinat para bankir maka berubah menjadi government by debt, negara sebagai pengutang. Jadi disitulah nampak bahwa controlling itu bukanlah kepada head of state, melainkan ada lagi entitas di atasnya yang dia tidak tertera secara formil, tapi dia secara faktual bisa kita baca. Maka para bankirlah yang mengontrol para state seantero dunia. Nah, jadi dari situ maka hilanglah nilai-nilai, hilanglah kebajikan. Nah, maka muncullah satu penyakit yang kita sebut dengan psikosis, penyakit jiwa, karena rusaknya jiwa manusia dengan era modernitas. Manusia kemudian berorientasi kepada zohiria semata, pada zahir, kepada lahir semata, tanpa lagi mengindahkan kesehatan batinnya. Jadi itulah sisi yang muncul dari era modernitas. Nah, kemudian filsafat juga melahirkan yang namanya politik. Jadi dari filsafat tadi melahirkan satu positivisme, yang kedua kapitalisme. Nah, kemudian filsafat kekuasaan melahirkan politik.
politik ini adalah satu mazhab dalam melihat dan menggapai kekuasaan yang muncul pada era Renaissance. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa politik adalah satu ajas berdasarkan pada kehendak bebas, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk dipilih dan memilih, dan individu memiliki kebebasan untuk berkuasa. Ini merupakan antitesa dari adagium yang berkembang di era sebelumnya, di mana manusia yang berkuasa adalah berdasarkan pada wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan itu diterjemahkan sebagai seorang raja dan keturunannya. Jadi kemudian politik dengan filsafat mendobrak teori itu, sehingga manusia dianggap sebagai pemilik kebebasan dengan azas free will tadi. Nah, kebebasan itu diterjemahkan bahwa siapapun bisa berkuasa, siapapun bisa berhak untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka itulah yang disebut dengan penguasa. Nah, era sebelumnya, kekuasaan dan penguasa itu adalah tafsir tunggal dari gereja Roma. Jadi raja-raja di Eropa ketika itu adalah yang berhak menjadi raja setelah mendapatkan stempel pengesahan dari gereja Roma. Nah, ajas itulah yang kemudian digulingkan, dikudeta oleh dengan teori filsafat, kemudian melahirkan politik yang diteorikan oleh Machiavelli bahwa setiap orang berhak merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka itulah yang disebut sebagai penguasa. Nah, kemudian satu sisi para bankir tadi sebagai pemilik modal, mereka merenggut celah dari adanya teori filsafat tadi. Para bankirlah yang mendaulat atau mendapuk siapa yang menjadi penguasa. Nah, ini kita sudah gambarkan dari peristiwa Revolusi Inggris, Revolusi Prancis, dan kemudian Tanzimat Utsmaniyah, yang mereka kemudian mendapuk siapa yang menjadi penguasa dan kemudian diberikan modal dengan bentuk utang nasional berbunga. Nah, inilah para bankir merenggut keuntungan, sehingga muncullah para penguasa-penguasa atau yang disebut dengan head of state yang kemudian menjadi bonekanya para bankir. Nah, jadi siapa yang menjadi raja, siapa yang menjadi head of state atau presiden, mereka tidak bisa lepas dari kekuasaan dan pengaruh bankir yang sebagai pemilik modal atau pemegang kekayaan. Nah, jadi kekuasaan berada sebetulnya di tangan bankir. Nah, jadi bankir inilah berada di entitas teratas yang mereka mempengaruhi kebijakan dan policy yang diambil oleh para pelaksana dari kekuasaan yang muncul dari state. Nah, jadi adagium yang berkembang adalah demokrasi. Ini dianggap sebagai wadah yang bisa menyahuti dan menampung dari kehendak bebas tadi, maka bukan lagi berdasarkan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan pemerintahan dari bankir, oleh bankir, dan untuk bankir. Nah, jadi tiga pilar inilah yang melahirkan modernisme. Yang menjadi induk dari modernisme ini, yang kemudian filsafat melahirkan filsafat politik, kemudian filsafat melahirkan filsafat ekonomi yang berujung pada kapitalisme, filsafat melahirkan filsafat hukum yang berujung kepada positivisme. Nah, tiga pilar inilah yang hari ini kita bisa lihat buah dari pengaruh pengajaran filsafat. Nah, kemudian ketika pengajaran itu merebak ke Eropa dan menguasai seantero Eropa, tidak ada lagi otoritas kekuasaan berlandaskan Tuhan atau berlandaskan agama sebagaimana sebelumnya, maka itu kemudian merambah ke negeri-negeri Muslim. Nah, negeri-negeri Muslim terpengaruh dan terpapar oleh modernisme. Nah, maka kemudian yang terjadi adalah munculnya para modernis Islam. Nah, modernis Islam ini, ketika modernisme ini muncul, hanya ada dua sikap yang berlangsung pada kaum muslimin. Sikap pertama adalah menolak modernisme dan tetap berpegang teguh pada yang disebut dengan tradisi Islam. Nah, sikap kedua adalah Islam harus juga berubah mengikuti kepada modernisme. Nah, itulah yang kemudian muncullah mengislamisasi modernisme. Islamisasi inilah kemudian dalam tiga pilar tadi.
terhadap positivisme ini kemudian diislamisasi, terhadap kapitalisme ini kemudian diadopsi sehingga hanya berujung kepada prinsip-prinsip Islam, terhadap politik kemudian diadopsi sehingga melahirkan yang namanya Islam politik. Jadi dengan konsekuensi melakukan atau kerjasama atau pengadopsian terhadap modernisme, maka lahirlah fikih baru. Fikih baru itulah yang kita kenal yang dengan namanya fikih kontemporer. Jadi fikih dalam Islam hari ini kita bisa melihat ada dua yang sangat jauh berbeda, fikih klasik dan fikih kontemporer. Nah, untuk bisa mengadopsi modernitas, maka kemudian dibuatlah fikih baru, itu yang disebut dengan fikih kontemporer. Nah, tentu di sini banyak sekali perbedaan-perbedaan sehingga kita kemudian terbawa kepada istilah-istilah baru. Dari fikih kontemporer inilah banyak kemudian terjadi kontradiksi terhadap syariat. Dalam sesi selanjutnya nanti kita akan bisa melihat bagaimana kontradiksi itu muncul ketika munculnya fikih kontemporer. Nah, yang paling utama sejak munculnya modernisme, maka tauhid menjadi berubah. Tauhid pun menjadi runtuh. Nah, keruntuhan tauhid dengan klausul filsafat tadi, maka berefek pada rusaknya syariat. Rusaknya syariat kita bisa lihat dengan berubahnya fikih. Nah, berubahnya fikih, maka hilanglah syariat. Nah, syariat kemudian mengikut kepada hukum positif. Nah, syariat diletakkan di bawah hukum positif. Nah, jadi hukum positif ini dianggap sebagai hukum teratas, hukum rasio yang dianggap sebagai teratas. Nah, dari situlah kita bisa melihat bagaimana kaum muslimin mengikut pada Yahudi dan Nasrani, sebagaimana hadis Nabi Rasulullah SAW pada suatu zaman kaum muslimin akan masuk kepada lubang biawak. Nah, dari sini kita bisa melihat gambarannya secara jelas dan secara utuh tentang bagaimana hadis terhadap lubang biawak tadi. Nah, kemudian maka dari itu untuk bisa kita keluar dari lubang biawak, kita harus bisa melihat bagaimana filsafat yang menjadi induk semang dari modernisme. Nah, dalam era modern hari ini sudah muncul banyak filosof-filosof di barat sendiri yang dengan tegas mengatakan filsafat sudah mati. Jadi ada dua para filosof yang bisa kita kenal. Yang pertama adalah Nietzsche yang mengatakan tentang nihilisme. Jadi nihilisme yang berlandaskan pada westernisasi. Jadi westernisasi atau pola kebaratan yang merupakan terjemah dari filsafat adalah hanya melahirkan nihilisme, hilangnya nilai-nilai. Nah, kemudian dari Nietzsche, kemudian kita bisa mendapati juga Martin Heidegger. Martin Heidegger mengatakan bahwa filsafat tidak melahirkan yang namanya kebenaran. Filsafat, kata Heidegger, hanya melahirkan kebenaran esensialis, bukan kebenaran eksistensialis. Filsafat, kata Heidegger, memisahkan kebenaran atau mencerabut kebenaran dari akarnya. Nah, karena filsafat dasarnya adalah kehendak bebas, free will. Manusia dianggap memiliki kehendak. Jadi dengan pola itulah seolah-olah dalam kehidupan dunia ada dua kehendak, kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Jadi dengan filsafat maka kudrah dan irada itu berada di tangan manusia. Nah, inilah yang disebut dengan menduakan Tuhan. Jadi seolah-olah kehendak itu ada dua. Jadi di era modern hari ini, sebagaimana penggambaran dari Dr. Ian Dallas, rahimullah, dia mengatakan, manusia modern jika ditanya, apa yang membuat burung bisa terbang? Maka manusia menjawab, Tuhan. Tuhanlah yang membuat burung bisa terbang. Tapi jika ditanya, apa yang membuat dan menahan pesawat bisa terbang? Maka manusia menganggap bahwa pesawat bisa terbang itu karena manusia. Nah, jadi dari situ seolah-olah ada dua kehendak. Ketika burung dan pesawat itu sama-sama terbang, yang satu karena Tuhan, yang satu karena manusia. Nah, inilah yang disebut dengan dua kehendak. Jadi seolah-olah manusia bisa melakukan sesuatu dan Tuhan juga bisa melakukan sesuatu.
Nah, inilah karakteristik dari modernitas. Nah, jadi dari sinilah kita bisa melihat bahayanya filsafat sebagai jalan kebenaran. Nah, dengan rasionalitas tadi kita bisa terbawa bahwa seolah-olah yang menerbangkan pesawat itu adalah manusia, bukan lagi Tuhan. Nah, dari sini maka secara ringkas kita bisa melihat bahwa terjadinya pemisahan kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Nah, inilah inti dari sekulerisme. Jadi sekuleritas atau sekulerisme adalah bentuk bagaimana manusia kemudian memisahkan diri dari Tuhan secara rasionalitas. Nah, jadi itulah yang disebut dengan cogito ergo sum. Aku berpikir, aku ada. Nah, jadi dari sini mudah-mudahan kita bisa mengikuti bagaimana persoalan dan munculnya klausul filsafat yang sehingga melahirkan modernisme. Nah, kemudian modernisme melahirkan yang namanya sekulerisme. Jadi seolah-olah semuanya adalah buah dari pemikiran manusia. Nah, kemudian kebenaran yang dikatakan oleh filsafat, yang dihasilkan filsafat, bukanlah kebenaran. Nah, itulah yang disebut dengan oleh Heidegger. Heidegger mengatakan bahwa filsafat hanya melahirkan kebenaran esensialisme. Nah, jadi sebagaimana penggambaran tadi, filsafat melahirkan positivisme, bahwa yang dikatakan kebenaran adalah yang bersumber dari kebenaran state, berdasarkan kebijakan state. Nah, itu dianggap sebagai simbol kebenaran. Sehingga kata Heidegger, ini hanya melahirkan kebenaran esensialis, dan itu bukan kebenaran. Nah, contoh yang paling gampang adalah tentang identitas. Nah, identitas manusia modern dianggap sebagai manusia ketika dia memiliki identitas. Nah, jadi si A bernama Alex. Ada seorang bernama Alex adalah ketika Alex ini memiliki yang namanya ID card. ID card yang dituliskan oleh dengan kata Alex. Nah, ID card ini tentu ID card merupakan yang sumbernya dikeluarkan oleh state. Nah, ID card inilah yang dianggap sebagai kebenaran. Jadi Alex ini jika dia adalah warga negara Indonesia, ketika dia berada di Singapura tanpa dia ID card, tanpa dia memiliki paspor yang dikeluarkan oleh state, maka si Alex ini bukan dianggap manusia. Maka dia pun akan diperlakukan bukan seperti manusia. Ketika dia tidak memiliki ID card, tidak memiliki KTP bernama dirinya Alex. Tapi ketika kita memiliki KTP, KTP itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Padahal diri kita inilah yang dianggap sebagai true kebenaran. Sebagai kebenaran eksistensialis. Eksistensialis itulah diri kita. ID card tadi itu adalah kebenaran esensialis. Tapi modernisme menganggap bahwa ID card itulah sebagai kebenaran. Maka banyak sekali bisa kita lihat contoh-contoh bahwa yang benar adalah ID card-nya. Bahwa yang benar adalah yang dikeluarkan oleh state tadi, selembar surat dari state tadi. Nah, dalam kasus perumpamaan kepemilikan tanah tadi, maka kita bisa melihat bahwa yang dianggap sah sebagai pemilik tanah adalah yang memiliki selembar surat sertifikat yang dikeluarkan oleh state. Jadi apabila kita sudah 7 turunan berada berdiam diri di tanah yang sudah kita kelola, jika kita tidak memiliki yang namanya sertifikat yang dikeluarkan oleh state, maka kita dianggap sebagai bukan pemilik tanah. Nah, 7 turunan kita berada di gunung, yang kita mengelola gunung itu dalam sebuah lahan misalnya, tiba-tiba gunung itu oleh state dianggap itu dimiliki oleh seseorang yang berada dan bermukim di Singapura, maka dialah sebagai pemilik gunung itu. Nah, ini konsekuensinya. Itulah yang disebut sebagai kebenaran esensialis yang terpisah dari kebenaran eksistensialis. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita ikuti sehingga kita bisa memahami apa yang disebut dengan persoalan dari masalah filsafat tadi. Nah, itulah yang disebut dengan pemisahan kehendak. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana apa yang dimaksud oleh Heidegger. Nah, kemudian secara akidah
secara tauhid, maka kita bisa melihat disinilah berbahayanya filsafat. Jadi filsafat mengatakan bahwa adanya dua kehendak, kudrah dan irada itu seolah-olah buah karena manusia. Manusia yang berbuat. Jadi semuanya bukan perbuatan Tuhan. Jadi dengan filsafat juga, maka manusia tidak lagi percaya dengan qada dan qadar, takdir dan ketetapan. Jadi takdir dan ketetapan itu dianggap bukan lagi muncul berdasarkan kehendak Tuhan. Sebagaimana kisah Einstein. Einstein pertama sebelum dia menciptakan teori atom, maka dia kemudian melemparkan bola. Ketika melemparkan bola, Einstein percaya bahwa bola itu dilemparkan berdasarkan kepada kehendaknya. Dari sini kemudian Einstein mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah berdasarkan kehendak manusia. Tidak ada yang namanya kehendak Tuhan. Karena Einstein melihatnya secara johir ya. Jadi kehendak Tuhan itu dianggap tidak ada. Karena era modern adalah era eliminasi terhadap kebenaran Tuhan dengan teori-teori filsafat tadi. Sehingga manusia mengatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah berdasarkan bahwa kehendak manusia, bukan lagi berdasarkan ketetapan Tuhan. Sementara dalam wahyu kita melihat bahwa segala sesuatunya sudah ditetapkan, bahkan sebelum kita lahir di dunia hari ini. Filsafat dengan rasionalitas membuat orang tidak percaya hal itu. Bahwa segala sesuatunya adalah karena upaya dan buah perbuatan kita. Maka orang tidak lagi dengan kodo dan kadar menjadi suatu hal yang wajib dipercayai. Sementara dalam Islam itu adalah syarat sah terhadap iman. Percaya kepada qada dan kadar. Era Mu'tazilah ketika filsafat diislamkan, persoalan kadar dan kadar inilah yang menjadi titik besar persoalan. Era modernitas hari ini sangat kecil sekali persentase orang yang percaya kepada takdir dan ketetapan. Dan yang kedua, ketika orang percaya pada takdir dan ketetapan, itu hanya berlaku pada wilayah-wilayah ibadah. Ketika dalam urusan perdagangan, ketika dalam urusan hukum, ketika dalam urusan kekuasaan, orang tidak lagi mendasarkan pada takdir dan ketetapan ini sebagai sumber dari segala perbuatan. Inilah yang menjadi persoalan besar kita dalam era modernitas. Jadi titiknya adalah center point-nya bahwa dengan segala sesuatunya adalah buah kehendak manusia, maka orang menganggap bahwa apa yang terjadi besok itu adalah karena kehendak kita. Jadi orang tidak lagi mengatakan bahwa langkah rezeki pertemuan maut itu adalah kehendak Tuhan. Apa yang kita dapatkan itu adalah buah dari usaha kita. Buah dari modal yang sekecil-kecilnya, maka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Inilah yang orang sudah menganggap mekanika kuantum sebagaimana teorinya Heiser. Jadi para filosof menganggap bahwa segala sesuatunya itu adalah sebuah buah dari teori, bukan lagi berdasarkan pada kehendak Tuhan. Jadi kemudian muncullah manusia yang bersifat individualistis. Karena manusia dengan modal perbuatannya, maka haruslah berbuat untuk dirinya sendiri. Kemudian muncullah klaster-klaster bahwa manusia harus bersifat individual, dan kemudian klaster family. Jadi tidak ada lagi bersifat komunal atau jamaah. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Dari sini maka muncul dikotomi atau persoalan-persoalan terhadap tauhidullah. Manusia tidak lagi percaya terhadap bahwa segala sesuatunya adalah berdasarkan pada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian bertentangan dengan Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan segala perbuatan. Jadi ini bertentangan dengan ajas dalam filsafat bahwa tentang segala sesuatunya adalah buah dari perbuatan manusia. Dalam Islam, maka berdasarkan Al-Quran, kita harus menganggap bahwa segala sesuatunya adalah buah dari perbuatan Tuhan. Dalam sesi selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam untuk memahami bagaimana tentang ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun tadi. Dalam memahami bahwa kopi yang kita minum ini adalah berdasarkan takdir.
bukan karena ini ya saya yang membuat, tapi takdirlah yang membuat. Sebagaimana dulu Imam Ghazali dalam menentang perlawanan-perlawanan terhadap doktrin dari kaum Mu'tazilah yang menganggap bahwa segala sesuatunya itu adalah perbuatan manusia. Nah, jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa perbuatan jari tidak bisa dilepaskan dari kehendak tubuh. Jadi apa yang berlaku di dunia hari ini tidak dilepaskan dari dari Sang Pencipta. Antara filsafat mengatakan bahwa Tuhan hanya sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Jadi seolah-olah manusialah yang bisa menentukan apa yang terjadi di alam dunia hari ini. Nah, sementara Imam Ghazali mengatakan jari tidak bisa, apa yang berlangsung pada jari adalah buah dari kehendak atau controlling dari tubuh seluruhnya. Jadi jari tidak bisa, gerakan jari tidak bisa dipisahkan dari gerakan tubuh. Jadi dengan demikian apa yang terjadi pada dunia hari ini, kehidupan dunia hari ini tidak bisa dilepaskan pada kehendak Tuhan. Lantas pertanyaannya, mengapa Tuhan menciptakan kejahatan? Mengapa terjadinya bencana? Mengapa terjadinya kerusakan? Apakah itu juga merupakan perbuatan Tuhan? Nah, inilah tasawuf yang bisa menjawabnya. Islam dengan yang tauhid yang murni sudah memiliki jawabannya, yang insya Allah akan kita kaji secara mendalam pada sesi terakhir dalam pekan depan, insya Allah. Nah, dari situ kita akan bisa memahami dan menyadari bahwa segala sesuatunya adalah perbuatan Tuhan, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku. Nah, jadi perbuatan jin dan manusia itu adalah semata-mata berorientasi untuk menyadari dirinya sebagai hamba. Jadi ketika filsafat kemudian terbawa pada modernitas, maka kita seolah-olah menganggap apa yang berlangsung dalam kehidupan dunia ini adalah demi kesenangan pribadi yang kita melupakan tentang kehendak Tuhan. Nah, pemisahan inilah yang membuat terjadinya berbahaya terhadap tauhid. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya pemurnian tauhid. Nah, jadi dalam akidah kita bisa melihat ada dua garis besar. Mahjab akidah yang selalu muncul dalam setiap peradaban. Ulama mengatakan bahwa ada Jabariyah, paham Jabariyah, bahwa segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan. Ini disebut dengan fatalisme. Fatalisme. Jadi manusia dianggap tidak berdaya, jadi segala sesuatunya adalah berdasarkan kehendak Tuhan, tapi yang sangat dianggap berlebihan. Nah, ini juga oleh ulama dianggap sebagai kesesatan. Karena manusia tidak bisa berdaya, manusia hanya seperti kapas yang tertiup angin, hanya mengikutinya saja. Jadi dari sini bahwa seolah-olah apa yang terjadi yang merupakan perintah-perintah yang merupakan penentangan atau larangan, itu manusia tidak bisa mengapa-ngapain. Terhadap namanya judi, zina, riba, musyrik, ini dianggap semuanya adalah kehendak Tuhan dan manusia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini yang kemudian ada satu yang tokoh yang menafsirkan anak al-haq, sayalah Tuhan, sebagaimana Einstein mengatakan Tuhan itu adalah alam semesta. Nah, jadi ini dianggap sebagai kesesatan. Nah, antitesa dari Jabariyah ini adalah Qadariyah. Karena Qadariyah inilah yang berjumpa dengan filsafat kemudian menjadi Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini kemudian melahirkan Renaissance di Eropa dan Renaissance yang melahirkan modernisme. Nah, jadi Jabariyah mengatakan segala sesuatunya adalah Tuhan. Kemudian Qadariyah mengatakan segala sesuatunya adalah manusia karena manusia. Jadi politik itu adalah buah kehendak manusia. Kekuasaan itu adalah manusia. Persoalan keuangan itu adalah manusia yang mengaturnya. Persoalan hukum manusia yang membuatnya. Inilah yang disebut dengan paham neo-Mu'tazilah. Nah, tapi lebih berbahaya dari Mu'tazilah. Karena pada masa Mu'tazilah orang masih membaca Al-Quran. Pada sekarang modernisme orang tidak lagi merujuk kepada wahyu. Orang sudah langsung keluar dari kebenaran Tuhan yang menganggap bahwa kebenaran itu hanyalah kebenaran rasio semata.
Nah, jadi modernisme inilah yang berbahaya. Nah, di antara Jabariyah dan Qadariyah, di tengah-tengah inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah paham yang bisa menerjemahkan bagaimana manusia sebagai hamba. Manusia bukanlah yang memiliki kehendak bebas. Manusia adalah yang memiliki kehendak dengan mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah akan lebih dalam kita akan kaji dalam sesi terakhir dalam pekan depan terhadap masalah ini. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara filsafat dan tasawuf. Jadi filsafat mengatakan bahwa Allah Tuhan itu memberikan segala sesuatunya kepada akal manusia, sebagaimana teorinya Plato, teorinya Aristoteles. Nah, jadi akal manusia inilah kemudian membuat resume yang melahirkan yang namanya ide atau gagasan, yang itu kemudian melahirkan yang namanya teori. Jadi dari atas kemudian down. Jadi manusia ini dianggap memiliki kehendak. Nah, sementara tasawuf mengatakan bahwa kita ini adalah sebagai hamba yang harus bisa merefleksikan bagaimana kehendak Tuhan sehingga kita bisa mencapai derajat yang tinggi untuk mencapai kedudukan kita sebagai liyak budun, hambanya Allah. Jadi ini dua perbedaan dasar yang sangat berbeda dan kontradiksi yang ini tidak bisa disatukan. Nah, kebenaran Tuhan dan kebenaran rasio adalah dua pondasi yang berbeda. Nah, tapi dalam kebenaran Tuhan, maka kemudian kita bukan berarti tanpa menggunakan rasio atau tanpa menggunakan akal, tapi meletakkan akal di bawah dari yang namanya kolbun. Jadi kolbun nomor 1, kemudian akal nomor 2, nafsu nomor 3. Nah, tapi filsafat meletakkan akal nomor 1 tanpa lagi menggunakan kebenaran hati atau kolbu. Jadi sementara dalam era modernitas yang sudah berubah menjadi postmodernitas, maka akal tidak lagi menjadi sumber kebenaran, melainkan nafsu nomor 1. Nafsu nomor 1, akal nomor 2. Nah, inilah era modernitas yang kita hadapi hari ini. Maka yang namanya filsafat hukum tidak lagi berdasarkan pada positivisme, melainkan positivisme yang berdasarkan pada kehendak syahwati, bukan lagi berdasarkan pada rasionalitas. Nah, filsafat politik tidak lagi berdasarkan pada rasionalitas, melainkan pada syahwat. Yang berkuasa adalah yang memiliki syahwat. Yang kemudian filsafat ekonomi, kapitalisme, tentu ini adalah landasannya adalah syahwat. Karena yang syahwati inilah yang menjadi tonggak atau klimaks dari bagaimana manusia seolah-olah mencapai kebahagiaan dengan memenuhi fakultas-fakultas syahwati. Sementara dalam tubuh kita, Zohir dan batin. Dalam batin ini ada 3 kamar yang sangat besar, yang secara umum, kamar pertama adalah kolbu, kamar kedua adalah rasio akal, kamar ketiga adalah nafsu. Nah, modernitas membawa nafsu itu sebagai nomor 1, kemudian akal nomor 2. Kolbu ini dianggap tidak penting. Yang paling penting adalah urgensinya adalah kita harus membawa bahwa kebenaran kolbu ini nomor 1, akal ini nomor 2, dan nafsu syahwati itu nomor 3. Dan itulah yang menjadi tipikal dari Madinah Al-Munawwarah, sebagaimana pengajaran Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan meletakkan bahwa manusia yang bertauhid adalah yang memupuk kesadaran kolbunya nomor 1, kemudian kesadaran akalnya nomor 2, dan kecerdasan syahwatinya itu nomor 3. Nah, jadi demikian kajian kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan partisipan semuanya bisa mengikuti apa yang bisa kita sampaikan. Nah, semoga bisa menjadi sandaran buat kita untuk melakukan elaborasi lebih lanjut terhadap topik-topik yang kita bahas dalam Akademi Politik Mahkamah ini. Saya akhiri. Apabila ada partisipan yang ingin bertanya, menyanggah, atau memberikan tanggapan, saya persilahkan. Baik, jadi jika tidak ada, maka kita akhiri sesi keempat Akademi Politik
mahkamah ini sebagai bentuk perjalanan awal dari Akademi Politik Mahkamah, insya Allah akan dibuat ke depan dengan lebih formal dan lebih serius dengan tema-tema yang menjawab persoalan zaman. Jadi kepada para partisipan semuanya, insya Allah dalam sesi terakhir, sesi kelima, nanti kita akan bisa memaparkan lebih dalam tentang bagaimana jawaban-jawaban dan tingkah laku amaliyah kita untuk menghadapi dan melawan modernitas hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti sesi keempat hari ini, pada Bapak Yoga, Bapak Ani Hiyar, Bapak Asani Takwin, Bapak Anugrah Pradana, Bapak Aming, dan para partisipan lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Mizarneta, saya akhiri kajian kita pada siang hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang.